Sahabat Suara Sidoarjo, kita berjumpa kembali ya di program Talkshow bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Nah, kali ini masih bersama dengan BPP Kecamatan Tulangan. Kita nanti akan membahas tentang budidaya ternak kambing ya. Nah, ini tentu banyak yang harus kita ketahui ya, bagaimana kita membudidayakan kambing ini, karena kan saat ini cukup banyak ya jenis-jenis kambing. Nah, kira-kira yang produktif begitu ya, yang produktif untuk diternakkan itu jenis kambing yang apa ya kan. Kemudian kira-kira untuk wilayah Sidoarjo ini cocoknya kambing yang bagaimana. Mungkin ada jenis kambing yang suka dingin-dingin atau yang suka panas-panas gitu ya, suka daerah panas tetap justru malah anaknya semakin banyak gitu kan. Tapi kalau ada yang suka yang seperti apa, nah nanti kita juga akan dapatkan penjelasannya dari narasumber kita pada pagi hari ini. Kemudian kalau sudah berternak, tentunya yang juga penting itu bagaimana kita memeliharanya, ya kan? Jangan sampai kita beli bibit ya 2 ekor kambing kemudian belum sampai beranak sudah mati. Ya, karena kesalahan kita yang memang tidak terlalu mengetahui. Jadi memang ada saran kalau misalnya sebelum memutuskan untuk berternak kambing itu lebih baik memang harus tanya-tanya dulu ya sama ini sahabat-sahabat penyuluh begitu. Nah, kalau sudah merawat tentunya bagaimana pemasarannya ya. Siapa tahu memang kambingnya ini tidak hanya sebagai hobi tapi memang untuk bisnis. Ya kan? Menjelang Idul Adha itu biasanya lagi panen-panennya, lagi rame-ramenya gitu kan. Baik, nanti kita buka bersama nih ya tentang bagaimana penjelasan budidaya ternak kambing. Nah, saat ini sudah bersama dengan Pak Nurul Fuadi AMD. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fuad ya. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Fuad? Sehat. Sehat ya. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke Suara Sidoarjo. Di sebelahnya ada Mbak Ratna Dwi Lestari, SKHM Vet. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ratna. Iya, selamat pagi. Apa kabar Mbak Ratna? Alhamdulillah sehat. Sehat juga ya. Di sebelahnya lagi yang tadi sempat lirak-lirik ini ada Mbak Nurul Anayanti SPT. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Nurul. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Ilham. Apa kabar Mbak Nurul? Alhamdulillah luar biasa. Baik, luar biasa. Ngelirik apa sih? Ngelirik materinya itu. Oh, iya. Kayak skripsi loh ya, berlembar-lembar. Enggak juga ya. Nah, gini, ini karena ketiga narasumber ini sebenarnya sama, ketiganya sebagai penyuluh ya. Iya. Nah, ini nanti bisa saling melengkapi saja penjelasannya ya. Nah, saya ingin tahu nih ya, apa sih latar belakang apa sih kenapa kita harus memilih kambing ya untuk diternakkan? Kenapa tidak sapi, tidak ayam dan sebagainya? Nah, kalau memang saat ini mungkin karena kambing itu punya prospek yang cukup cerah atau seperti apa, atau mudah diternakkan, tidak ribet ya, iya kan? Nggak harus banyak vaksin misalnya, kemudian untungnya juga berlipat-lipat. Oh, kambing aja deh gitu daripada yang lain gitu kan. Nah, ini gimana nih? Bisa dijelaskan? Iya, terima kasih. Sebenarnya tadi peluangnya sudah banyak disebutkan oleh Pak Ilham ya. Oh ya? Iya, latar belakangnya kayaknya sudah disebutkan semua. Buyar ayo. Cuman ya memang gimana? Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, otomatis kan butuh makan juga semakin banyak, terutama kebutuhan protein. Salah satu yang bisa dipenuhi adalah dari ternak kambing. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini kan orang berbondong-bondong cari makan yang bergizi. Kalau bisa bajunya nanti dulu, yang penting makan dulu yang bergizi kan, untuk menjaga dan meningkatkan sistem imun. Kemudian dibandingkan ternak lain, memang untuk kambing ini modalnya lebih sedikit dibanding sapi ya. Kalau sapi kan butuh 10 juta ke atas, kalau kambing kan 2 juta sudah dapat. Itu dapat 2 ekor atau seekor 2 juta itu? Kalau mau yang bagus ya 1 ekor. Oh, 1 ekor. Ya. Oke, ya, ini kan usia ya, atau sudah maksudnya usia dewasa yang siap bunting mungkin, atau? Tergantung tujuannya. Karena tujuannya kan bermacam-macam. Ada yang tujuan untuk penggemukan, ada yang tujuan untuk memang diternakkan, menghasilkan susu dan lain sebagainya gitu kan. 2 juta ini harga standar dan sudah cukup ya Mbak ya? 1 juta, 2 juta cukup. Oh gitu, ya.
Kemudian apalagi Kemudian nih? juga dia kan kalau kambing lebih adaptif dibandingkan ternak yang lain. Terutama ayam ya. Kan tadi disebutkan kalau ayam banyak vaksinnya gitu Iya kan? Kalau Usia ternak berapa kambing, gitu suntik? Usia berapa suntik? Sontak-sontik kayak ini ya. Apalagi katanya ya kalau ayam itu harus kena sinar ya, semua sih harus kena sinar matahari. Cuman apa ya, perlakuannya itu khusus lah iya. gitu. Terus kan dia juga apa ya, nggak pilih-pilih makan gitu ya. Ya. Betul. Yang penting ada hijauannya, dia sudah mau. Terus tidak perlu tempat yang luas juga. Kan kambingnya kecil, jadi tempatnya nggak luas-luas. Beda dengan sapi kan. Iya. Terus rata-rata kalau kegiatan keagamaan khususnya kita yang banyak beragama Muslim kan ya, untuk akikoh itu kan juga perlu kambing. Terus kurban tadi sudah disebutkan juga kan. Jadi saya rasa dibandingkan dengan kekurangannya, banyak kelebihan lah untuk kambing ini. Oke. Bahkan kalau dulu kambing itu ternaknya kayaknya nggak terlalu selalu kandang kan. Kalau dulu loh ya. Dulu ya. Kalau dulu itu dilepas liarkan begitu saja, itu dulu selamat ya. Kalau sekarang kambing itu dilepas liarkan loh, banyak yang ngambil. Tapi tinggal talinya tok ya. Kalau mungkin pernah ke daerah timur ya, di Sedati sana atau di Waru di sekitar Tambak Oso yang daerah tambak-tambak sana, domba dan kambing itu juga masih diliarkan, dan itu jumlahnya ratusan loh. Sawan. Jumlahnya ratusan. Jadi mereka itu tidur di tambak, beranak pinak di situ. Terus pemiliknya itu nggak mikir ngasih makan, tiba-tiba pulang sudah bawa anak. Nah itu jadi kelebihannya. Jadi kalau kapan ya kita bisa kayak di situ ya, iya kan? Coba Pak Ilham beli tanah aja di sana gitu, pelihara kambing. Jadi memang kalau kita kemarin Dinas Pangan sempat melakukan semacam penelitian ya, bahwa yang namanya nilai tukar petani NTP. Jadi NTP itu untuk mengukur indeks kesejahteraan petani. Jadi berapa sih modal dikeluarkan dengan pendapatan yang dia terima. Jadi kalau kita teliti, ternyata peternak kambing itu indeks NTP-nya cukup tinggi. Jadi cukup mensejahterakan daripada kita, maksudnya daripada kita bersawah ya, terus nanam-nanam apa. Itu kalau di sektor peternakan itu sebenarnya dia lebih menjanjikan. NTP-nya lebih tinggi persentasenya. Jadi lebih mensejahterakan petani karena income-nya lebih banyak gitu, seperti itu. Oh, baik. Ini mungkin yang selama ini tidak disadari ya. Selama ini kita taunya kambing itu agak effort itu saat membersihkan kandang kayak gitu-gitu ya kan. Kemudian kalau dicuri stresnya minta ampun ya kan. Saya sudah kelihatan berapa juta yang hilang. Nah iya kayak gitu kan. Meskipun pada setiap usaha pasti ada lah kayak gitu ya, kendala-kendala dan sebagainya. Kalau kita sawah pastilah mungkin hama, kayak tikus, burung dan sebagainya itu ada. Tapi kalau kambing atau sapi hilang satu, waduh wis kelihatan, karena memeliharanya juga butuh kesabaran ya kan, membersihkan kandang dan sebagainya. Nah itu termasuk salah satu yang memang saya kira juga harus diperhatikan ya, kebersihan kandang agar tidak terkena penyakit dan sebagainya. Dan tadi sudah ada tambahan lagi mungkin latar belakang tentang kambing ini sudah ya. Nah kita ingin tahu juga nih sebenarnya jenis-jenis kambing yang produktif untuk dipelihara itu apa sih? Karena kadang-kadang orang juga agak sulit membedakan antara kambing dan domba ya kan. Kemudian kambing pun saya kira banyak juga jenisnya ya kan. Domba juga mungkin ada banyak gitu loh ya kan. Mungkin bisa disebutkan ini ya jenis-jenis kambing yang cocok untuk dipelihara, atau dipelihara dalam hal ini tujuannya apa tadi kan, untuk dijual lagi ya, atau sekedar apa koleksi atau apa kayak gitu-gitu. Iya, kalau secara umum memang berdasarkan jenisnya ya. Jadi kambing itu dibedakan menjadi dua, kambing potong untuk memang menghasilkan daging, dan juga kambing dwiguna. Selain dia menghasilkan daging, dia juga menghasilkan susu. Kan sekarang banyak tuh susu kambing etawa gitu kan ya. Untuk yang kambing potong sendiri yang paling banyak dipelihara itu kambing kacang yang kecil-kecil itu, sama kambing kacang.
Kambing Jawa itu yang Kambing Jawa. Kambing yang kecil-kecil itu loh Mas, yang kurus-kurus kayak saya itu namanya kambing kacang. Oh, itu kambing Jadi kambing kacang. asli Indonesia itu kambing kacang. Itu yang bulunya bukan keriting ya, iya kan? Yang halus-halus mengkilat itu kalau ya. yang keriting itu domba. Oh iya, oke. Baik. Kalau di segi fisik yang paling bisa dibedakan kan kalau kambing telinganya panjang. Iya. Oke. Kalau domba itu enggak. Terus dari bulunya juga Iya, ya yang paling kelihatan itu. Oke. Kalau yang tipe Dwiguna tadi sudah saya sebutkan itu yang peternakan etawa itu dan etawa kan untuk menghasilkan susu dia lebih banyak. Gitu. Oke. Jadi yang mungkin bisa nambahin satu ya. Iya, silakan. Jadi kambing itu ada kambing potong, ada kambing Dwiguna, kemudian ada kambing penghasil wool ya kayak domba itu Merino. domba ya. Itu. Jadi ada Dwiguna. Jadi sebenarnya kambing itu kalau kita mau memelihara itu sebenarnya kita sudah punya banyak pilihan, Mas. Kalau sekarang itu di Sidoarjo ini agak merangkak ini untuk yang etawa itu peternakan etawa itu yang susu karena memang dari jurnal ilmiah itu susu kambing itu sebenarnya lebih memiliki benefit yang lebih ya daripada susu sapi. Jadi masa sih? Iya, karena dia kan proteinnya itu kan. Kok sekarang belum ada investor atau siapa yang ini ya, maksudnya gini, kayaknya lebih gencar susu sapi deh untuk dibikin. Mainnya kurang jauh gitu. Iya ya. Iya, karena mungkin dari segi rasa juga ya Bu Nurul ya. Jadi kan kalau yang susu sapi itu dia lebih karena kita dari kecil sudah mengkonsumsi ya. Jadi kita tuh indranya lebih familiar dan lebih bisa menerima. Kalau dari kambing itu kan kita sudah sugesti ya. Waduh mesti perengus gitu ya. Lebus ya. Jadi akhirnya pasarnya juga segmented ya terbatas. Tapi cuma tapi kandungan gizinya lebih banyak susu kambing ya. Lebih mudah diserap untuk ini gitu. Karena dia untuk penderita laktos intoleransi dia lebih bisa diterima. Kemarin yang pada saat puncak-puncaknya COVID itu susu kambing kan banyak dicari. Ya termasuk saya yang cari juga. Ini ya, dia tuh bersifat membersihkan paru-paru Mas. Jadi waktu kemarin itu saya juga kena COVID ya bulan Juli kemarin itu. Malah cerita. Jadi itu juga salah satu upaya untuk merecovery kondisi itu adalah dengan menggunakan susu kambing. Karena dia plong gitu loh ya di paru-paru itu plong karena kan memang COVID itu menyerang di sistem pernafasan ya. Jadi ya bisa jadi salah satu alternatif untuk pengobatan juga. Oke, baik ya. Bisa dicoba ini Pak. Perlu disosialisasikan sebenarnya ya kan bahwa ini kan susu kambing ini memang punya manfaat yang lebih selama ini kita nggak tahu ya sebenarnya dan ini bisa disampaikan mungkin ada UKM ya kan UKM dari mana yang membuat entah minuman entah makanan yang punya bahan dasar adalah susu kambing. Kalau misalnya ada kendala terkait dengan bau yang lebus dan sebagainya, ya bagaimana caranya agar lebus itu sedikit dikurangi, ya kan? Bisa ditambahkan bahan-bahan itu ya. Supaya ini bisa bisa dimanfaatkan dan orang akan banyak tahu begitu loh ya. Dan orang juga akan menyerbu kambing. Selain dagingnya juga susunya begitu. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan jenis-jenis kambingnya, ini saya ingin tahu juga tentang pemilihan bibit kalau kita mau memelihara ya. Nah, ini tentunya kan harus juga diketahui ciri-ciri kambing yang jadi bibit unggul itu yang seperti apa? Apakah dari usianya ya, dari fisiknya ya, atau dari apanya? Nah, ini juga harus diketahui juga nih. Silakan ini, monggo, silakan ya, Pak. Mungkin menambah tadi yang susu kambingnya. Kalau berapa dari komunitas yang sempat saya juga mampir, rata-rata itu pengirimannya di areal yang memang basisnya susu kambing. Kemarin sempat di Banyuwangi, dan dibawa ke Solo. Jadi memang di areal Sidoarjo Pasuruan itu rata-rata dia kirimnya malah di luar daerah, karena memang di sana sudah diplot khusus untuk kambing. Ada beberapa komunitas seperti itu yang komunitas susu kambing. Terus terkait yang harus dipilih dalam memilih beternak kambing, yang paling utama tidak lain yaitu bibit yang sehat yang pertama.
Paling utama itu sehat. Nah, ciri-cirinya kalau yang sehat yang seperti apa ini? Yang sehat itu berarti dari fisiknya dia tidak cacat. Terus ini kalau memang jenisnya yang sering di daerah kami itu yang ekor gemuk. Yang ekornya agak gemuk. Agak gemuk. Oh, itu yang sehat ya Mas ya justru ya. Ya. Jadi yang sepengetahuan kami itu yang ekor gemuk itu yang di areal tulang itu dibuat untuk sate, Bapak. Sate ini konsumsi untuk makanan ini, makanan di masyarakat. Hari ini kambing itu sangat diminati oleh masyarakat, terutama dikonsumsi di sate sama gulai. Dari situ kenapa sih harus memilih yang baik? Karena kesehatan itu dalam memilih bibit itu mempengaruhi pada pertumbuhannya. Betul. Kalau memang bibitnya sudah bagus, berarti akan mempengaruhi pertumbuhannya juga lebih cepat. Yang mestinya 2-3 bulan mungkin bisa dijual karena bagus. Kalau tidak sehat berarti sampai lebih dari itu. Oke. Seperti itu. Atau mungkin sakit-sakitan ya justru ya. Iya. Nah, ini ciri-ciri lain apa ini kambing yang sehat nih? Selain karena tidak cacat, pastilah ya. Iya. Mungkin sebagai tenaga penyuluh pasti sudah tahu nih. Mungkin dari matanya, bulunya, atau mungkin dari ciri-ciri fisiknya. Waduh, kambing ini kok senengannya loncat-loncat. Wah, iki aktif iki. Nah, dari situ-situ kan biasanya bisa jadi nih alternatif pilihan ya kan? Iya. Atau dari warna bulunya yang nggak kusem misalnya, atau dari apa ya, semacam mungkin tinggi badannya apa, kira-kira ada nggak ya kambing yang pendek gitu atau mungkin ya Stunting Mas. Iya, stunting maksudnya gitu ya, atau apa gitu. Langsung dulu aku. Gimana ini? Untuk ciri-ciri ternak sehat itu memang yang paling gampang dilihat dari nafsu makan. Oh iya. Kalau nafsu makannya menurun, berarti kan dia sakit. Kayak kita kan ya, kita sakit juga mau makan ogah-ogahan. Lain dengan kambing sehat, dia nafsu makannya normal. Terus tadi yang bergerak aktif dan lincah, loncat-loncat. Ternyata benar ya. Loncat-loncatnya seperti apa. Terus bulunya juga bersih, mengkilat, nggak kusam. Ya kalau manusia kan juga gitu. Kalau misalnya lagi sakit kan mesti apa ya? Pucat ya. Pucat nggak enak dilihat lah. Terus matanya bersinar, kotoran kambingnya juga normal, nggak diare gitu kan ya. Terus untuk apa namanya, tidak ada keluar lendir dan lain sebagainya dari telinga, hidung, dan mata. Oke, terus jadi ini Mas, ini ya Bu Nurul, kita lihat kakinya biasanya. Kaki itu harus tegak ya, harus tegak, nggak ngereweli ya, kuat, bisa menopang tubuh, tidak pincang. Karena kalau kita mau akikah atau korban pun yang kita lihat kan pandangan pertama itu adalah kaki. Ojo sampai kaki itu pincang, kemudian ada deformasi bentuk ya. Kemudian kita lihat alat kelaminnya, kalau misalnya pejantan itu buah zakarnya dua-duanya harus turun. Karena ada kelainan yang namanya cryptorchid. Jadi sing modun itu satu aja. Yang satunya masih tertanam di rongga perut. Berarti ini indikasinya tidak subur. Kalau sebagai pemacak, lah nanti akan dikhawatirkan terjadi kemandulan, kemajeran. Seperti itu. Jadi kita lihat blogger fisiknya. Seperti kita pilih jodoh. Iya kan? Pandangan pertama itu adalah mesti fisik ya. Akhlak nomor 2 ya. Fisiknya pertama dilihat dulu. Bulunya mengkilat, pandangan matanya bersinar ya. Jadi meskipun hewan Mas Ilham, kita tuh bisa melihat apakah matanya itu sayu, ngelentru atau bergairah. Itu kita biasanya sebagai dokter hewan itu sudah bisa melihat sehat. Karena manusia itu juga kan mata adalah jendela jiwa. Nah kambing itu juga gitu, mata itu adalah jendela jiwa dan kesehatan. Kalau kita di hewan itu lihat orang hewan ini sakit atau sehat dilihat dari aura matanya. Iya, oke. Itu untuk yang jantan. Kalau yang betina dia harus memiliki keturunan kembar. Kita beda topik aja deh pembicaraannya. Bukan kambing ya. Lebih ke arah ini. Perjodohan. Siraman nurani.
Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, memang kita kan nggak mau rugi, ya kan. Otomatis. Apalagi membeli bibit, maunya kan kita yang memang yang sesuai kriteria gitu kan. Warnanya, bulu, kondisi fisiknya seperti apa gitu kan. Nah, kalau untuk bibit itu sebaiknya usia yang berapa sih? Yang usia berapa untuk bibit? Apakah kan kita nggak tahu nih, maunya usianya itu misalnya berapa bulan, ternyata masih mbok-mboken kambingnya, ya kan? Engkau naik misalnya beli yang agak dewasa terlalu mahal sehingga dia kok kayak liar sekali gitu atau bagaimana gitu. Yang pas itu yang usia berapa untuk bibitan itu? Kalau terlalu anak-anak, otomatis kan waktu peliharanya lebih lama. Jadi kita milihnya itu yang sudah dewasa. Nah, usia berapa itu? Sudah lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 tahun. Nah, kalau misalnya pemeliharaannya dari bayi juga nggak apa-apa kalau misalnya orangnya mau ya. Tapi kan ya itu tadi durasi. Tapi perawatannya kan mungkin agak susah ya. Otomatis kan pakan yang diberikan lebih banyak. Iya, betul, dan agak ribet karena disesuaikan dengan pada saat itu ya kan. Iya. Kalau agak dewasa kan wis nyoh ini sembarang kayak gitu. Cuman kan memang kalau misalnya dari segi harga juga lain kan, kalau yang sudah siap untuk berproduksi dengan yang masih belum. Tapi itu tadi memang harus dihitung dulu kira-kira yang lebih ekonomis yang mana. Kalau menurut saya kayak lebih baik kalau memang butuhnya cepat ya beli yang siap aja. Gitu. Tapi sebenarnya meskipun masih kondisi yang bukan baby ya, maksudnya yang cempe itu nggak masalah sebenarnya ya Mbak ya. Nggak masalah, asal kita sebagai pembeli harus pintar ngerawatnya ya kan, karena kita harus sesuaikan dulu. Ini masih anak-anak ya kan, munggo arek iku sik kelas 6 SD ya kan, antara dewasa sama ndak itu sik ya apa ngono, sik durung iso setrika ya kan. Belum tentu loh. Sik cuci-cuci itu juga masih sik ragu-ragu kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau sudah SMA, SMP nah wis diculno sik rodok bisa gitu ya. Nah, seperti itu. Baik. Oke, nanti sebelum kita ke pakan kambing ya dan pemeliharaan dan sebagainya, nanti kita akan lanjutkan setelah beberapa spot berikut ini. Baik, sahabat Suara Sidoarjo, Anda yang masih terus bergabung bersama kami, kalau mungkin Anda tertarik dengan tema kita pada pagi hari ini tentang beternak kambing ya, monggo silakan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, bisa langsung di chat 08113091009 atau WA di telepon kami ya 0318961514. Kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Opo iki kok putihan? Ya rokokku kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokok iki kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar di Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500.225 1.500.225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air hidup yang terbaik. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Ketis kirim, hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house.
Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong durung, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi mana ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah, belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Ya, untuk info lengkap Cheers Anda bisa hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, kita kembali bersama dengan sahabat-sahabat dari BPP Kecamatan Tulangan ya. Pada pagi hari ini menyoal tentang bagaimana budidaya atau ternak kambing ya. Nah, ini sebelum kita buka beberapa pertanyaan, ini untuk Pak Fuad, Mbak Nurul juga Mbak Ratna ya. Iya. Silakan, ini tentang kita ingin tahu juga nih ya. Kalau tadi soal bibit kambing, nah ini soal makanan, ya kan? Tentunya tidak melulu rumput kan,
Jadi ini kambingnya kok aduh bendino ketemu suket ae. Nah ini tentunya kan harus ada variasi gitu ya. Kira-kira variasinya seperti apa? Kemudian bagaimana ini pemberian makanan, apakah diberikan dalam bentuk segar begitu atau agak dikeringkan? Katanya lebih baik agak dikeringkan supaya nggak diare, katanya begitu sih. Atau ini memang betul atau enggak? Kemudian porsinya sampai seperti apa? Saya itu pernah lihat kambing yang gayemi terus, padahal itu sudah kenyang sebenarnya, tapi seperti makan aja gitu ya. Jadi memang sebaiknya rumput itu selalu tersedia di depan dia atau pada saat-saat tertentu saja gitu. Seperti apa ini? Iya, untuk pakan itu kan fungsinya bagi tubuh itu selain untuk memenuhi kebutuhan hidup pokoknya, dia tumbuh berkembang, dan juga untuk berproduksi, baik memproduksi daging, susu maupun anakan juga kan untuk yang betina. Jadi pemberian pakannya itu juga harus memenuhi kebutuhan si kambing itu sendiri. Jangan terlalu sedikit dan jangan juga terlalu banyak. Kalau terlalu banyak kan dari sisi ekonomis juga merugikan. Kalau terlalu sedikit nanti ya dia tetap hidup, tapi kan untuk mencapai pertumbuhan yang optimal kan lebih sulit. Dan itu kalau misalnya kita mau memacu juga memerlukan biaya lagi yang lebih banyak. Kalau dari jenisnya itu memang ada 2, hijauan dan konsentrat. Kalau hijauan tadi bisa rumput, dia juga perlu daun-daunan kalau kambing ini. Iya kan dia misalnya daun nangka, daun lamtoro gitu. Ya, terus kalau untuk konsentrat bisa pakai dedak atau ampas tahu bisa. Cuman dari sisi dia tuh kan kalau seperti ceritanya Bu Ratna tadi, kalau diliarkan itu memang lebih enak karena dia kan butuh apa sudah tersedia gitu kan ya. Dia suka apa tinggal makan sendiri ya kan? Iya, tinggal pilih. Iya, tinggal pilih. Kalau dipelihara secara intensif ya itu tadi dia memang kebutuhan pakannya harus dicukupi. Minimal pemberiannya 2 kali sehari, pagi dan sore. Kalau misalnya 2 ekor kambing itu berapa berat makanan yang diperlukan 2 kali sehari itu? Misalnya pagi berapa kilo, sore berapa kilo gitu, Anda nggak takarannya gitu? Untuk hijauan itu 10% dari bobot badan. Jadi, iya. Itu untuk kebutuhannya. Jadi kalau misalnya mau memberikan, katakanlah bobotnya paling gampang ya 10 kilo gitu. 10%-nya kan berarti 1 kilo. Iya, betul. 1 kilo dibagi aja pagi sama sore. Oh gitu, jadi 10% ya. Iya. Nah kalau misalnya lebih dari itu memang nggak baik ya Mbak Nurul ya, karena bisa jadi obesitas. Kambingnya enggak ya? Kayaknya kalau ke situ enggak, cuman kan kalau kita memberikan pakan terlalu banyak, ya itu tadi biayanya juga mesti lebih banyak kan. Padahal kan kita harapannya dengan modal yang sedikit tapi menghasilkan untung yang banyak. Tapi meskipun makanannya over gitu nggak ada masalah ya kalau kambing ya? Pemborosan kan? Bukan, dari untuk sisi kesehatan kambingnya. Ya kalau segala sesuatu yang berlebihan ya mesti akan berbahaya juga. Tapi kan kalau kita sebagai peternak itu ya biasanya kita juga bisa ngukur lah Mas. Maksudnya kita nggak akan mungkin memberikan hijauan terlalu banyak, dewi ngarite ya kesel ya. Jadi begini, sekarang itu ada sistem ya yang teman-teman peternak itu sistem memelihara kambing tanpa ngarit. Gimana ini sistemnya? Sekarang itu kan kalau kita di perkotaan itu mosok ya katene ndolek suket keporong sana kan juga. Kalau misalnya peternaknya di Sidoarjo ya. Nah itu kan tidak mungkin. Nah, jadi yang mungkin itu adalah bagaimana memberdayakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu untuk pakan kambing. Nah ternyata memang pakan kambing itu sebenarnya kita untungnya adalah kambing itu adalah makhluk hidup yang tidak terlalu rewel. Jadi dia itu tidak semuanya dimakan sapi ya. Tapi ada lagi yang lebih tidak rewel Mas Ilham, domba. Iya. Malah domba itu sembarang kali gelem. Aduh sakno ya sebenarnya. Nggak, maksudnya ternyata kambing itu ada yang lebih tidak rewel lagi domba ya. Tidak rewel lagi. Losdol lah. Iya losdol. Makanya kalau yang ditambah-tambah itu biasanya mereka domba ya. Kalau kambing itu cuma ya paling 10% mereka memelihara kambing. Iya. Jadi domba itu bisa memakan apa saja. Oleh karena itu ada beberapa peternak itu dia tuh yang lebih cenderung ke domba karena ya itu tadi ada efisiensi pakan. Nah, saya punya peternak namanya Pak Umbari, barangkali mendengarkan ya. Beliau itu beternak di
Dotasari ya di daerah Waru sana. Terus sumber pakannya itu dari pasar, sisa-sisa pasar. Sampah pasar. Sampah pasar. Sampahnya sawi putih, wortel dan lain sebagainya itu dia layukan sebentar atau bahkan kadang difermentasi. Nah, kemudian diberikan pakan itu pada kambing. Dan percaya atau tidak, ketika saya masuk ke kandang itu tidak ada bau perengus sama sekali. Meskipun banyak kotoran di situ. Karena itu tadi, karena hasil dari fermentasi. Mungkin karena dia sudah dilayukan tidak begitu banyak mengandung nitrogen, jadi akhirnya bau amoniak dan lain sebagainya itu juga tidak ada. Dan kan si kambing itu tidak pernah mandi ya, bukan tidak pernah mandi ya, mungkin sudah beberapa 2 minggu sekali. Tapi kalau kita lihat itu dari performance-nya, bulunya itu mengkilat, Mas. Karena dari hasil fermentasi itu luar biasa. Saya itu sampai takjub ya, maksudnya bagaimana mungkin kambing itu bisa bersih, mengkilat, bagus itu tanpa mandi yang frekuen gitu ya. Nah itu karena dari pola pakan juga ternyata. Ternyata pola pakannya juga mempengaruhi. Iya, meskipun ini sisa, tapi kan namanya sayuran ya. Sayuran dan ini dikonsumsi manusia juga kan sebenarnya. Kalau sayuran kayak sawi, sawi putih, kangkung dan sebagainya, ya bisa jadi kambingnya juga bagus gitu, ya kan? Bersinar. Jadi kalau kita lihat hewan itu dari bulunya kan, bulunya itu kalau mengkilat berarti dia kecukupan proteinnya bagus. Kalau bulunya sudah kusam terus jibrak itu apa istilahnya? Berdiri. Nah itu berdiri. Indikasinya yang pertama dia defisiensi protein, yang kedua adalah dia kena cacing. Nah seperti itu. Jadi kita standarnya gampang aja kalau lihat ternak itu. Oke, baik. Nah, ini sekali lagi sebelum ke pertanyaan, mungkin ini tentang bagaimana kita ini memproduksi ya, reproduksi. Kita mengenal reproduksi kambing, alat-alat reproduksi dan bagaimana kambing ini memproduksi anak dan sebagainya. Nah, ini seperti apa? Kemudian juga penyakit-penyakit. Ya, mungkin penyakit-penyakit kambing ini apa saja yang biasanya sering menyerang? Ini silakan bisa langsung sampaikan sekarang, monggo. Untuk pemilihan indukan ya, terlebih dahulu sebelum bahas reproduksi, nanti lebih banyak dibahas oleh Bu Ratna, the expert ini, Pak Ilham. Untuk bibitnya harus berasal dari yang indukan yang selalu melahirkan kembar. Kan kambing itu anaknya biasanya lebih banyak, lebih dari 1, minimal 2, 3 gitu kan lumayan itu sudah. Terus kemudian dia mencapai usia dewasa kelamin atau siap kawin sekitar umur 6-10 bulan. Terus sebaiknya dikawinkan antara 10 sampai 12 bulan. Jadi tidak langsung dia siap kawin baru dikawinkan gitu kan. Potensi untuk abortus atau keguguran lebih besar otomatis. Ada ta'aruf nggak ya kira-kira? Nanti kita tanya Bu Ratna ya. Nggak mengenal gitu-gitu ya. Terus kemudian kayaknya kalau ta'aruf enggak deh. Dia kebetulan kawin ya udah dikawinkan. Soalnya kan kalau nggak gitu dia lebih cepat stres gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah birahi, kan dilihat nanti tanda-tandanya gelisah, mengembik-ngembik terus, sudah apa ya bahasanya? Terus alat kelaminnya juga bisa dilihat nanti ada bengkak, basah, merah, dan hangat. Kemudian ekornya bergetar. Intinya dia tuh gelisah gitu kan ya. Bisa jadi itu tanda-tanda birahi. Setelah dia mengalami tanda-tanda birahi, maka kalau misalnya birahinya pagi ya sore harus sudah dikawinkan. Kalau sore paginya harus. Waduh, nggak nunggu lama ya? Bukan nunggu hitungan hari ya, tapi langsung itu ya. Jam berarti maksud saya. Saya takutnya kalau mengumpamakan pada manusia nanti diprotes banyak orang ya. Iya kan begitu ya. Saya kira nunggu lama habis itu dikarantina kayak gitu-gitu, enggak ya ternyata ya langsung. Tidak. Iya, langsung hitungan jam ternyata. Kemudian setelah itu dengan pengelolaan yang baik, maka kambing itu bisa 7 bulan sudah bisa dikawin lagi, beranak lagi. Maka dijelaskan Bu Ratna ta'arufnya bagaimana? Jadi kambing sama domba itu sebenarnya sama ya, maksudnya beranaknya itu sama, tapi menurut pengalaman para peternak itu kok lebih ini ya, lebih cepat kambing, lebih cepat domba. Jadi padahal kalau secara
fisiologis ya sama ya, maksudnya lama buntingnya, kemudian anak yang dihasilkan juga sama. Jadi kambing itu bisa dikawinkan itu umur 10 bulan ya, 10 bulan itu sudah bisa dikawinkan. Kalau manusia itu 1 lawan 1 ya, tapi kalau kambing itu pemacaknya jantannya 1 bisa membuahi 10 betina. Kayaknya jangan bahasa lawan deh. Jadi lawannya saat ya. Poligami ya. Iya, oke, baik. Kemudian untuk penyakitnya ini, kira-kira apa yang biasanya menyerang ya? Kalau penyakitnya itu sebenarnya banyak ya kambing, tapi cuma yang sering terjadi itu ya biasanya ya cacingan, kembung, kemudian diare ya, kudis, orf, korengan itu. Nah biasanya yang sering kita jumpai itu kalau di peternak yang di kampung-kampung itu ya kembung itu, timpani ya. Jadi karena si kambing itu makan hijauan yang terlalu muda, kemudian makan terlalu pagi, jadi akhirnya rumput itu bercampur dengan embun. Oh itu nggak baik sebenarnya ya. Nggak baik. Jadi kembung itu. Kemudian dimakan sama si kambing ini dan dia membentuk gas. Nah, membentuk gas, rumennya terisi oleh gas, akhirnya desek paru-paru jantung. Sehingga kambing yang terserang kembung ini akan sulit berdiri. Nafasnya terengah-engah. Kemudian kita bisa lihat dari matanya, Mas. Kambing ya. Kambing yang kena kembung ini itu biasanya matanya itu merah karena kurang oksigen, lama-lama jadi biru. Nah itu kalau sudah biru itu kita harus cepat tolong, karena tingkat kematiannya sampai 90%. Oh ya. Meskipun cuma kembung ya. Karena mendesak macam-macam tadi ya, mendesak paru-paru, mendesak. Nah pertolongan pertama itu adalah kita oleskan balsem. Ya kayak manusia di perut gitu ya? Iya. Sama ya. Diolesi balsem atau kayu putih di perut yang sebelah kiri karena di situ tempatnya rumennya. Iya. Nah, terus bisa juga dikasih tolak angin. Tolak angin, kemudian antangin, pokoknya yang bangsanya seperti itu. Itu kan berupa pil ya, Mbak ya? Maksudnya langsung di apa ya? Cairan, dicampur air terus dicombor aja. Gitu. Ya, atau juga kalau yang secara mekanik dikempit. Dikempit sama peternaknya. Diikat, kemudian kita naiki, paha kita ngempit perutnya itu. Jadi supaya agar dia bersendawa, gitu. mengeluarkan gitu. gas. Gitu. Wow. Masa kayak ngono berarti. Saya kok sulit membayangkan. Seperti itu, Mas. Sarapannya terlalu banyak ya, terlalu pagi kayaknya. Iya, oleh karena itu kita itu sebagai peternak itu kalau bisa sebelum menggembalakan itu dilihat dulu. Nek kisuan ojo isu-isu karena embunnya masih ada di terumputan. Iya betul. Mungkin di atas jam 10 ya, Mbak ya. Iya betul. Kepanasan, Mas. Jam 8 ke atas lah ya. Sana kok caring lah kambing ya. Tapi tetap putih. Jadi itu diusahakan jangan terlalu pagi karena kalau rumput itu mengandung air, yang pertama dia bisa kena kembung, yang kedua mempercepat penularan cacingan. Karena cacing fasiola, cacing hati ini itu nemplok di rumputan yang ada embunnya. Oke. Nah ini tidak disadari karena kan selama ini taunya embun ada airnya, padahal itu ada cacingnya, ya kan? Mungkin peternak yang biasanya tahu ya kan, tapi kalau masyarakat umum kadang-kadang nggak tahu gitu. Tapi ini harus diketahui ya. Memang jadi, sebelum beternak itu harus lebih banyak tanya-tanya dulu ya, Mbak ya. Kalau di peternak kambing itu ada HDPKI ya. Jadi dia Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia, itu ada Facebooknya juga. Jadi teman-teman peternak itu bisa gabung di situ. Nanti ada penyakit-penyakit gitu, ada solusinya yang sudah expert itu ya. Nanti biasanya kita sharing di situ. Makanya sebagai peternak, apalagi yang muda-muda, peternak milenial itu jangan berhenti untuk bertanya. Karena kadangkala apa yang kita lakukan itu beternak konvensional, manut sama bapak mbah. Itu sekarang ya bukan zamannya lagi. Sekarang itu peternak milenial itu harus sering bertanya, aktif di sosmed, kemudian
kalau bisa pemasarannya melalui digital marketing. Jadi melalui media sosial sekarang itu, Mas. Baik. Oke, baik. Ini Mbak, ini ada beberapa pertanyaan tapi jawabnya singkat-singkat aja ya karena waktunya memang kurang 7 menit saja. Melalui Twitter ada @dani, Bu, jenis kambing apa yang cocok untuk diternakan di daerah Sidoarjo? Ada keterangannya di daerah Sidoarjo, bukan di Batu atau Malang yang dingin, ya kan? Nah, Sidoarjo apa ini? Kalau yang sudah saya sebutkan tadi ada kambing kacang kalau mau untuk yang daging, kalau yang diguna ada peranakan etawa bisa. Bisa ya. Ini Sidoarjo masih bisa adaptasi ya jenis kambing ini ya untuk banyak sudah dipelihara di sini. Yang kita lihat itu ya kambing kacang. Iya. Kambing kacang, kambing PE paling banyak itu. Kibas ya. Modus. Oke, baik. Domba ya. Domba. Kemudian dari Instagram dari @rocky, bagaimana ya Bu tips cara perawatan ternak kambing yang baik dan cara menangani berbagai macam penyakit yang biasa ada pada kambing? Itu tadi sudah dijelaskan semuanya ya. Tapi kan sayangnya waktunya terbatas ya karena penyakit kambing itu kan banyak. Iya, betul. Apa mau 2 jam lagi sampai jam boleh. Mungkin disarankan untuk gabung ke Facebooknya apa tadi Bu Ratna? Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia. Boleh, itu alamatnya Facebooknya apa tadi? Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia. Oke, baik. Nanti Pak Rocky bisa bergabung di sana menanyakan lebih jelas lagi ya seperti apa. Betul. Jadi di sana itu nanti ada misalnya kambing itu belean ya. Kan sering itu belean. Belean tuh kenapa? Karena kadang-kala kalau kita ini loh menuang konsentrat, itu kan konsentrat itu kan bubur. Loh itu biasanya masuk ke mata. Kelilipan. Tapi itu juga bisa menurunkan nafsu makan. Soalnya kalau kita sakit mata aja kita kan malas makan. Kambing juga seperti itu. Jadi nanti di grup itu bisa share masalah-masalah dan pasti nanti dijawab sama senior-senior. Oke, baik. Yang penting berarti rajin membaca ya. Rajin membaca. Rajin bersosmed. Bertanya. Juga kan kok di setiap kecamatan itu ada mantri ternaknya Mas Ilham. Jadi bisa ke situ. Kalau di Tulangan ada Pak Fuad. Oke. Baik ya. Ini ada @felix melalui Instagram. Oke. Ingin memulai usaha ternak kambing. Kira-kira jenis kambing apa yang mudah untuk peternak pemula? Semua jenis kambing, karena kambing kan tadi sudah saya bilang adaptif ya. Dia dalam lingkungan apa saja, bahkan yang terburuk sekalipun dia masih bisa bertahan hidup. Jadi gini, pemula ini kayaknya lebih cenderung ke orangnya deh, karena pemula ini berarti tidak terlalu tahu soal kambing, sehingga dipilihkan jenis kambing yang sekiranya enggak yang ribet gitu loh ya. Jadi apa gitu loh, intinya kalau misalnya memang yang kacangan tadi, kacangan ini boleh kok, intinya tidak terlalu merepotkan si peternak. Kemudian peternak kalau misalnya wawasannya nggak terlalu banyak soal kambing, masih standarnya mungkin hanya memberi makan, minum, istirahat dan sebagainya, sudah kan cukup gitu. Kalau ternak kambing dan domba itu tidak memerlukan keterampilan khusus dibandingkan. Pokoknya yang penting gini ya, peternak itu ada kemauan manajemen pakannya Mas. Jadi misalnya saya mau beternak di kota, misalnya di kota Sidoarjo ini, nang Wisma Sarinadi misalnya, digeruduk lah yuk. Di Wisma Sarinadi mau beternak, misalnya dia beli rumah yang pojok. Nah itu dia harus memperhatikan. Kalau saya beternak di tengah-tengah kota, dari manakah saya mendapatkan sumber pakan? Itu yang penting. Karena apa? Kadang peternak itu Mas, awalnya aja koyo barang ngarit sak minggu pegel awake boyokan. Nah setelah itu akhirnya putus asa. Nah karena apalagi bertemu ular ya saat ngarit, wah wis kapok. Siluman ular aja. Ngaritnya di daerah sini di mana kalau di kota? Nah itu yang diperhatikan. Oh berarti kalau saya ternak di kota saya harus pakai teknik fermentasi. Jadi saya bisa cari pakan cuma 1 minggu sekali, kan ditaruh di tong-tong seperti itu. Kita tinggal apa ngasihkan pakan. Kita susahnya 1 hari 1 minggu bisa istirahat. Itu kalau Anda di tengah kota. Tapi kalau di desa misalnya ditarik di Kelembung sana, sumber pakan rumput masih melimpah, ya nggak masalah. Mau ngarit gitu ya. Iya, baik. Digembalakan aja wes, nggak usah ngarit. Nah itu kalau mau digembalakan kayak di Sedati sana, monggo malah enak. Baik, ini ada Cahya dari Taman. Adakah pantangan atau larangan bagi peternak kambing? Misalnya pantangan-pantangan atau larangan apa sih yang nggak boleh dilakukan untuk saat berternak kambing itu? Misalnya
habis kasih makan langsung apa atau minum dulu terus kasih makan apa. Oh jangan, karena ini nanti akan berakibat begini. Terus jangan sering dikasih apa, nanti akan berakibat begini ya, kayak gitu-gitu. Ada enggak? Ya itu tadi, kalau salah satu contohnya sudah disebutkan oleh Bu Ratna tadi, tidak memberikan pakan hijauan yang terlalu muda atau rumput yang di atau dipanen terlalu pagi. Jadi kalau mau memberikan pakan untuk kambing atau domba, dilayukan dulu, baru kemudian diberikan, karena untuk mencegah terjadinya bloat atau kembung tadi, itu salah satunya. Terus yang kedua tadi disampaikan kalau misalnya mau memberikan pakan konsentrat yang bentuknya bertaburan, tepung serbu, itu sebaiknya juga hati-hati, jangan di dekat ternak agar nanti tidak masuk ke matanya terus menimbulkan belean. Atau untuk kebersihan kandang juga, ya walaupun ternak itu tidak bisa protes, tapi kan manusia sekitarnya kan pasti bisa bengok kan. Jadi bau wajar, tapi ya nggak nemen-nemen gitu. Jadi ini sanitasinya wajib diperhatikan. Iya juga ya, karena polusi bau ya. Jadi peternak kami itu juga saya kira harus dapat persetujuan. Dengan kata lain, kanan kiri tetangganya itu juga nggak ada masalah. Ya kayak gitu-gitu kan? Ya, lingkungannya. Jadi, betul. Jadi paling tidak kalau kita mau memelihara kambing itu paling nggak kandangnya itu harus panggung, Mas. Maksudnya nggak langsung di tanah gitu ya. Jadi ada jeda antara kakinya dan bawahnya. Jadi supaya kotoran itu juga lari ke bawah kan, lari ke bawah sehingga kandang itu bersih. Karena kalau kandang itu tidak bersih, itu dia akan memicu banyak penyakit, diare, cacingan, kudis dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu kuasai ya manajemen kandang. Kalau pemula ya manajemen kandang harus bagus, kemudian manajemen pakan, dari mana ambil pakan, berapa lama bertahan. Jadi harus siap, jangan hanya kepingin seneng-senengan ya. Seneng-senengan boleh nanti, tapi teman-teman nanti ini maksudnya nanti rasa senangnya, penasarannya sudah habis, tidak diteruskan lagi. Karena kebanyakan peternak pemula, kalau saya membimbing teman-teman peternak itu yang muda-muda terutama ya bosen dan capek, mereka cepat boring ya Mbak ya, dan ada titik jenuh dan tidak ada semacam keinginan lagi untuk melanjutkan mungkin. Iya, rata-rata karena capek cari pakan itu. Baik. Ini bisa jadi pelajaran buat sahabat-sahabat Surah Sidoarjo sebagai pemula. Jadi memang siapkan mentalnya dulu untuk mencari pakan ternak kambing ya. Kuatkan hati ya. Iya betul. Karena menurut Mbak Ratna ini, disitulah letak ketidaksabaran peternak pemula ketika beternak kambing, yaitu kebosanan saat mencari pakan ternak kambing gitu ya. Itu. Baik. Yang terakhir ini sebagai closing statement ya, monggo silakan, bagaimana cara kita beternak kambing, apa yang harus diperhatikan dan sebagainya, silakan. Monggo Pak Fuad. Ya. Saya menambahi dari yang ibu-ibu yang cantik-cantik dua ini. Terima kasih. Ternak apapun Mas Ilham, itu yang paling pertama itu kita harus menjiwai. Itu yang paling utama dan tidak bisa dibiarkan. Karena menjiwai dalam suatu hal apapun itu akan menambah kesuksesan ternak itu sendiri. Seperti itu. Oke, intinya kalau misalnya ada sesuatu yang memang merugikan, kalau dengan dijiwai itu ya kak gelo-gelo banget. Iya kan? Kayak gitulah mungkin, menjiwai, mencintai gitu ya Mas ya. Dalam banget hari ini. Iya, menjiwai dan mencintai. Iya, kemudian ada lagi menambahkan yang disampaikan Bu Ratna tadi, untuk selain menguasai manajemen pakan, manajemen kandang dan lain sebagainya, itu kan kalau memang sudah niatnya usaha ternak kambing ya, diusahakanlah seoptimal mungkin, karena insya Allah hasil itu tidak mengkhianati usaha. Kemudian kalau kita sebagai produsen, karena kita kan berternak kambing, kita sebagai produsen juga diusahakan jadi produsen yang jujur. Gitu. Jadi memberikan pakannya itu ya walaupun katakan tadi seperti dicontohkan dari limbah sudah diolah dan sebagainya. Jadi kan kita dan tidak menambahkan sesuatu yang
menyiksa. Kalau di sapi itu kan jelas banyak yang sapi gelonggong dan lain sebagainya. Betul. Itu kalau bisa ya jangan dilakukan lah. Itu kan selain merugikan dirinya sendiri, walaupun tidak terasa orang lain kan juga rugi. Seperti itu. Merusak pasaran itu. Iya. Nanti dia yang berbuat, peternak lain yang kena kan juga nggak enak gitu. Oke, ada lagi tambahan? Enggak, Beratna. Iya ya, kalau saya sih dari sisi kesehatannya, meskipun kambing itu hewan ya, tapi sayangilah dia seperti menyayangi anak kita ya. Jadi kalau di Indonesia ini kenapa sih sektor peternakan itu tidak maju-maju? Ya karena dia itu cuma dianggap sebagai sampingan iseng gitu ya. Tapi kalau di luar negeri dia memang sebagai bisnis, profit ya. Jadi dikelola dengan benar, perkandangan, pakan, kemudian manajemen pemasaran dan lain sebagainya. Kami harap kami sebagai petugas di sini, peternak di Sidoarjo semakin maju dan berkembang. Dan jangan lupa kita sebagai peternak itu harus tergabung dalam komunitas. Kita jangan jalan sendiri karena ada teman-teman yang satu profesi itu yang akan saling menguatkan. Dan ketika kita butuh pasar, karena banyak keluhan sekarang kambing itu melimpah tapi pasarnya tidak ada, Mas. Bisa usaha nggak bisa memasarkan ya. Tapi kalau kita punya komunitas, insya Allah itu ada banyak jalan untuk memasarkan produk kita. Itu saja, Mas Iman. Jadi jangan tertutup lah intinya. Kita melek terbuka informasi apapun itu. Kalau misalnya dirasa gabung sosmed terlalu sulit atau bagaimana, ya bisa datang ke PPP di tempat domisili di mana berada. Kalau di Tulangan ya monggo datang ke kantornya kita nanti sama Bapak Fuad. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nurul, Mbak Ratna juga Mas Fuad ya sudah datang ke studio dan memberikan paparan kita pada pagi hari ini terkait dengan bagaimana cara beternak kambing ya. Dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk sahabat Suara Sidoarjo, khususnya bagi mereka yang ingin memulai beternak kambing ya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa banyak ini ya tutorial ya, web dan sebagainya yang sebagai informasi akurat ya. Kalau misalnya memang ingin datang langsung ngobrol, nah ini langsung ke BPP Tulangan juga bisa, nanti akan dijelaskan secara detail seperti apa. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.